Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Wow, kita sekarang sudah masuk pada pembahasan ke-15. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita jadi orang percaya yang menyadari there is duty in Christ. Ada tanggung jawab, ada tugas di dalam Kristus, saudara-saudara. Dan waktu kita fokus pada tugas kita, waktu kita fokus pada tanggung jawab kita, tanpa kita sadari Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan kuasa kemuliaannya yang sempurna. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-15. Dan dalam pembahasan ke-15 kita sedang membahas tentang hidup mengasihi dengan standar sorgawi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi adalah tugas. Ayo, sama-sama bilang sama saya, mengasihi adalah tugas saya. Ayo, come on. Ayo sama-sama bilang sama saya, mengasihi adalah tugas saya. Ayo sekali lagi, mengasihi adalah tugas saya. Oh iya, minggu lalu saya baru belajar, ya kan, bahwa apapun yang timbul dalam pikiran, lalu apapun yang kita katakan, lalu kemudian kita tulis, itu akan termeterai dalam hidup kita untuk kita terdorong melakukannya. Nah, ini yang saya mau. Sekarang sudah ketik di kolom komen saudara. Ya, mengasihi adalah tugas saya. Ayo semua, nggak apa-apa kita banjiri kolom komen ini. Ketik, mengasihi adalah tugas saya. Yes, sekali, iya, mengasihi adalah tugas saya. Yes. Saya bisa lihat dia mengalir seperti sungai gitu. Ya kan, mengasihi adalah tugas saya, mengasihi adalah tugas saya. Yes, good, yes. Taruh dalam pikiran saudara, mengasihi adalah tugas saya. Hidup ini bukan sekedar saya menang, saya hebat, saya jago, saya terdepan, tercepat. No. Hidup ini kita harus menyadari tugas saya, salah satunya adalah mengasihi. Saya mau saudara taruh di pikiran, saya mau saudara perkatakan, dan saya mau ketik, sehingga saudara deklarasikan kepada banyak orang, karena ini dilihat banyak orang, ya kan, nama saudara ada di situ, tekad saudara ada di situ. Dan boleh gak sih, yang ikut ibadah ini, namanya jangan aneh-aneh. Iya kan? Pakai nama sendiri dong. Ada yang namanya The Koreng. Apa itu The Koreng? Ada yang namanya Wibawa Sorga. Ya kalau memang nama sudah Wibawa Sorga ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Khusus untuk ibadah, saya punya nama sendiri. Iya dong, walaupun Tuhan tahu, tapi kan saya udah curiga kalau orang punya akun yang aneh-aneh gitu. Karena biasa akun aneh-aneh ini dipakai untuk aneh-aneh, saudara-saudara, ya kan? Loh, anak Tuhan datang pada Tuhan dengan muka yang tanpa selubung. Setuju? Supaya saudara nggak jadi aneh-aneh di dunia media. Karena biasanya yang aneh-aneh di dunia media ini pengecut-pengecut, ya kan? Yang namanya diganti-ganti gitu kan. Jadi dia bisa nyerang siapapun, masuk ke situs-situs cabul, nggak ketahuan gitu. Biasakan apa adanya, ya kan? Jadi kita nggak terpancing untuk berbuat dosa, saudara-saudara, ya, jelas ya. Oke, jadi kan kita tulis di kolom kita kan. Tapi kalau kolom kita misalnya apa itu namanya bunga tak jelas, bunga tak jelas, mengasihi adalah tugas saya. Orang dia bingung, ini bunga tak jelas, kok mengasihi adalah tugas saya, ya kan? Yes, nah tugas gereja di akhir zaman salah satunya adalah mengasihi, bukan asal mengasihi, tetapi mengasihi dengan standar sorgawi. Dunia punya standar tentang mengasihi. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Dan itu buat orang dunia mengasihi. Tapi kita mau lihat apa standar sorgawi tentang mengasihi. Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas pasal 6 ayat 27-36. Judul perikopnya ngeri. Kasihilah mertuamu. Mertua otomatis harus dikasihi. Tetapi judul ini, kasihilah, are you ready? Musuhmu. Ini yang paling gak enak. Diemin musuh aja gak enak. Kayaknya gak puas. Tapi kalau kita nggak apa-apain, pendeta dia tambah merajalela, pendeta dia lama-lama ngijek-ngijek sama saya, lama-lama dia buat terus-terusan begitu sama saya, nggak bisa pendeta, dia harus dapat pelajaran. Kita kan selalu mau kasih pelajaran buat musuh kita.
Kalau nggak gitu pendeta, dia akan terus menerus begitu sama saya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lupa. Ada tangan Tuhan. Kita lupa ada tangan Tuhan. Dan untuk itu Alkitab bilang pembalas adalah hakku. Tugas gereja bukan membalas. Tugas gereja bukan menghabisi musuh-musuhnya. Tugas gereja, tugas orang percaya adalah mengasihi dengan standar surgawi. Lukas 6 ayat 27 bilang begini, tetapi kepada kamu, di bawah judul perikop kasihlah musuhmu, kepada kamu yang mendengarkan aku, kepada kamu yang adalah muridku, kepada kamu yang berkomitmen untuk dengar-dengar pada aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen punya tanggung jawab yang jelas. Kasihlah musuhmu, dan bukan titik sampai di situ koma. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya saya bilang Christianity is not just only religion. Kekristenan bukan hanya agama, tapi relation with God. Yaitu hubungan dengan Tuhan. Karena mana mungkin kita bisa mengasihi musuh kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, koma. Kan kalau kasih mungkin menurut kita hanya dalam hati, tapi ini diperjelas. Berbuat baiklah, lakukan tindakan nyata yang baik kepada orang yang membenci kamu. Ini salah satu hal yang paling berat. Titik belum. Masih titik koma. Mintalah berkat. Berat. Saya yang baca berat. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Titik belum. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada 4 tingkatan. Kasih musuh. Berbuat baik pada orang yang membenci kamu. Minta berkat. Lalu berdoa. Ayah. Wah. Makanya sekali lagi saya ulangi. Kekristenan tanpa kedekatan dengan Roh Kudus hanya jadi agama belaka. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Orang boleh memusuhi saudara, orang boleh menjahati saudara, orang boleh mencaci maki saudara, orang boleh membuli saudara. Tapi prinsip firman Tuhan 4. Yang pertama apa? Kasih. Tekadnya, hatinya, kasih. Lalu yang kedua, sikap tindakannya berbuat baik. Lalu yang ketiga, mintalah berkat. Dan yang keempat, berdoa. Sama-sama bilang, itulah tugas saya. Are you ready? Wah, kalau suruh ngutuk musuh, suruh doakan supaya Tuhan hajar, Tuhan pukul, cepat. Tuhan, dia ngomongin saya, Tuhan hajar Tuhan. Tuhan pukul dia Tuhan, biar dia rasa Tuhan. Biji mata Tuhan, kok diperbaiki. Hello? Dengar tuh. Kalau saudara justru minta orang yang mencaci, saudara membuli, saudara memfitnah, saudara mengkhianati, saudara dipukul Tuhan, you are not really a Christian. Engkau bukan anak-anak Tuhan Yesus, saudara. Engkau anak-anak yang hatinya masih dirasuk oleh iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena that is not Christian should be. Itu bukan bagaimana orang Kristen seharusnya ada. Karena orang Kristen jelas mengasihi musuh, berbuat baik, meminta berkat, dan berdoa. Dia mau musuh saudara, dia mau benci saudara, dia mau kutuk saudara, dia mau mencaci saudara, dia mau membuli saudara. Tugas kita jelas. Saya ulangi. Mengasihi, berbuat baik, meminta berkat, dan
berdoa. Gak usah lanjut ya pendeta, ini aja berat. Boleh lanjut nih, boleh lanjut nih, boleh lanjut nih. Iya kan? Baru 2 ayat ini aja udah berat pendeta. Ayat 29. Bahkan diberi ilustrasinya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga yang mengambil bajumu. Sebagian bilang, konyol dong lama-lama orang Kristen kalau begini terus. No. Ada Tuhan yang maha adil. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup dengan perhitungan logika. Kalau secara logika memang habis. Habis. Tapi ini letter luck. Kalau orang jahatin saudara berkati. Orang curangin saudara berkati. Ya letter lucknya bukan berarti kalau orang tampar pipi saudara-saudara. Nih satu lagi. Habis itu bodoh itu namanya. Tapi maksudnya. Orang boleh jahati kita tapi kita tetap berbuat baik. Kita berbuat baik terhadap orang yang menjahati kita bukan supaya kita masuk surga. Tapi karena memang yang jahat udah dihapus dari kita, yang jahat sudah diangkat dari kita. Sehingga hanya apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mulia itu yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Artinya kalau kita bisa, beri kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tuhan Yesus akan ganti. Berat ya. Tapi ketika kita sadar. Kalau orang ambil 1 juta. Hanya akan mengembalikan 1 juta buat saudara. Tetapi kalau orang ambil 1 juta. Saudara serahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Maka Tuhan ganti berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Makanya hidup Kristen gak usah stres. Ayub kehilangan segala-galanya. Tapi dengan iman dia cuma bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan ganti berlipat kali ganda dalam hidupnya. Dan hukum selanjutnya. Simple. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kamu gak ingin dibentak, jangan bentak. Kalau kamu gak suka diinterogasi, jangan interogasi. Kalau kamu gak suka dikhianati, jangan berkhianat. Kalau kamu gak suka dibohongin, jangan bohongin orang. Kalau kamu gak ingin orang sembunyi-sembunyi sesuatu dari hidup saudara, jangan juga sembunyi-sembunyi sesuatu kepada orang lain. Simple. Kalau kita kan beda. Kita boleh bentak orang, tapi orang gak boleh bentak kita. Kita boleh bohongin orang, tapi orang gak boleh bohongin kita. Kita boleh sembunyikan sesuatu, rahasiakan sesuatu, tapi orang lain gak boleh punya rahasia terhadap kita. Saya beri nama. Hatimu busuk dan curang. Kita lihat selanjutnya. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah bedamu dengan dunia ini? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Coba lihat selanjutnya. Asik-asik nih, asik belajar ayat ini. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa lainnya, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berbeda. Taruh dalam pikiran saudara, hidup saya harus berbeda. Katakan bersama-sama, hidup saya harus berbeda. Sekarang kita ketik. Saya mau saudara aktif nih dalam ibadah ini betul-betul. Dan selalu saya bilang ini ibadah interaktif. Kita kan udah makin biasa nih ibadah online. Iya kan? Ayo ketik. Ketik sama-sama bilang sama saya. Hidup saya harus berbeda. Yes. Yesus lihat. Tuhan lihat.
Bahwa saudara betul-betul ambil komitmen sekarang, hidup saya harus berbeda, hidup saya harus berbeda. Jadi bukan cuma ketik, tapi komitmen kita taruh di pikiran, kita ucapkan, kita ketik, kita deklarasikan hidup saya harus berbeda. Yes. Selanjutnya. Tetapi kamu, diulangi sekali lagi, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, artinya pasti kalau kamu punya, kalau kamu bisa. Maka upahmu akan besar. Artinya apa? Tuhan yang bela, Tuhan yang berkati, Tuhan yang balas, Tuhan yang gantikan berlipat kali ganda. Dan kamu bukan hanya dari Tuhan kamu dapat kembalinya, tapi kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Artinya jadi kesaksian buat banyak orang. Orang akan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu dengan dunia ini. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, maka karakter Kristus harus senantiasa kita kenakan. Allah memberikan hujan buat yang memuji Dia. Dia juga memberikan hujan buat mereka yang mengutuk Dia. Makanya ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hidup ini bukan hanya sekedar untung rugi. Hidup ini bukan sekedar hitung-hitungan logika. Tapi hidup ini murah hati. Makanya Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata. Akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Yes. Ayo lihat selanjutnya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Karena konsep Yahudi yang sampai hari ini masih dipakai banyak orang. Mengampuni itu hanya 3 kali. Memberi kesempatan itu hanya 3 kali. Dan sampai hari ini orang masih bilang begitu. Pendeta dia 1 kali nyakitin saya itu ampunin. 2 kali dia nyakitin saya, berat pendeta tapi saya ampuni. Ketiga kali ini, saya betul-betul udah katakan. Tapi kalau sampai dia nanti lagi, udah gak kuat. Nah, ya kan? Batas kita 3 kali. Jadi waktu Petrus tanya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saya khawatir. Yang ada dalam hatinya Petrus adalah kerinduan ingin dipuji. Saya khawatir Petrus berpikir, dengan memberi kalimat itu, dia berharap Yesus bilang apa? 7 kali. Wow, luar biasa kalau bisa. 4-5 kali juga udah luar biasa sih, karena batasnya 3 kali. Tapi itu tidak terjadi. Karena kasih yang Yesus perintahkan buat kita bukan apa yang dunia tunjukkan. Dan bukan sekedar lebih baik dikit daripada dunia, dengar ya. Bukan sekedar lebih baik dikit dari dunia. Tapi totally different quality. Ya kan kita gak boleh jadi sama dengan dunia. Kalau dunia 5 kita 6 udah lumayan lah, no. Totally different quality. Kasih dari dunia, kasih hitung-hitungan. Tapi jelas ayat ini berkata, Yesus berkata kepalanya bukan. Aku berkata kepalamu bukan sampai 7 kali tapi 8. Artinya bukan cuma beda-beda tipis. Kan banyak orang bilang ya yang penting asal beda-beda tipis sudahlah lumayan lah. No. Tapi ayat ini bilang apa? Aku berkata kepalamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Different quality.
Saya harap saudara mengerti. Bukan hanya kita beda dikit dalam mengasihi. Tapi betul-betul kualitasnya berbeda. Klik. Saya catat di sini begini. Banyak serangan terhadap iman Kristen bahwa Kristen itu kafir. Hati-hati itu Kristen itu kafir tuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya nggak peduli apapun orang ngomong tentang saya. Saya nggak peduli orang ngomong apapun tentang kekristenan. Karena sekali lagi kekristenan tidak tergantung omongan dan konsep saudara. Tetapi kalau orang bilang Kristen itu kafir, terserah. Dan saya coba pelajari kenapa Kristen disebut kafir. Karena alasannya orang Kristen makan babi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara tetap berprinsip seperti itu silahkan. Tetapi pertanyaan saya cuma sederhana. Kalau babi bisa menentukan seorang masuk surga atau masuk neraka, babi itu juru selamat. Artinya yang makan babi pasti masuk neraka. Pertanyaan saya, yang tidak makan babi gimana, masuk surga kan? Apa dosanya babi? Kalau neraka bisa ditentukan artinya gini, orang berdoa, orang dekat Tuhan, orang beribadah, dia makan babi. Masuk neraka. Buat saya itu pandangan yang sangat tolol, saudara. Dan buat saya itu pandangan yang sangat mengada-ada, saudara. Yang kedua, Kristen disebut kafir. Karena katanya orang Kristen mentuhankan manusia. Yesus itu manusia dituhankan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak segoblok yang saudara pikirkan. Kita memanggil Yesus Tuhan. Karena dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Kalau saudara tidak mengerti lalu saudara bersuuzon, saudara tidak mengerti lalu kemudian menuduh, saudara tidak mengerti. Lalu kemudian berkesimpulan menciptakan dalil-dalil tertentu, itu tanda bahwa ada sesuatu yang bodoh dalam hidup saudara. Karena jelas kekristenan tidak goblok. Kita dilarang mentuhankan manusia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengakui Yesus Tuhan karena dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara nggak ngerti, jangan gonggong. Belajar saudara. Karena menuduh orang lain dalam kebodohan, agama apapun mengakui itu jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, Kristen disebut kafir. Katanya karena percaya pada tiga Allah. Hello, agama-agama saya, terus lu yang mau ngatur apa yang saya percaya. Bodoh sekali saudara. Saya lebih tahu agama saya daripada saudara. Agama saya menjelaskan saya harus menyembah pada Allah yang Esa. Tapi Allah yang Esa itu dalam tiga pribadi. Bagaimana Allah yang Esa tapi tiga pribadi? Kalau lo tolol jangan nyerang saya. Ya kan saudara gak ngerti. Kalau nggak ngerti, belajar. Iya kan? Simple. Saya diajar dulu oleh guru matematika saya. Kalau kamu nggak ngerti, nanya. Kalau kamu nggak ngerti, belajar. Kalau kamu nggak ngerti, jangan mengambil kesimpulan. Kalau kamu nggak ngerti, jangan berasumsi. Karena kalau saya langsung menghakimi, memberi kesimpulan, itu namanya menuduh. Dan agama apapun mengajarkan, tuduhan-tuduhan, itu jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, banyak serangan terhadap iman Kristen. Bahwa Kristen itu kafir. Alasannya karena makan babi lah, karena mentuhankan manusia lah, karena percaya tiga Allah lah. Buat saya sederhana. Engkau mau menyatakan saya kafir, itu tidak menjadikan saya kafir. Tapi saya khawatir.
dengan menghina orang, engkau yang berurusan dengan Tuhanmu. Saya nggak yakin Tuhan yang benar merelakan kau menghina siapapun. Saya tidak yakin Tuhan yang benar mengizinkan saudara ikut campur dengan urusan agama siapapun dan keyakinan siapapun. Yang saya percaya Tuhan yang benar menghargai perbedaan. Tuhan yang benar tidak pernah suruh kita menghakimi, menyerang siapapun dan menjelek-jelekan siapapun. Jelas. Silahkan. Engkau katakan kami kafir, kami diajarkan untuk mengasihi dan mendoakan serta berbuat baik buat setiap orang yang memusuhi, menghina, mencaci kami. I'm proud to be Christian. Saya bangga jadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena saya tidak pernah diajar untuk bilang siapapun kafir. Lalu kemudian ada tuduhan. Tapi orang Kristen suka menghina agama lain, katanya domba yang sesat. Itu pun bodoh. Itu pasti dari orang-orang yang tadinya Kristen lalu pindah agama, lalu ngajarin adu domba perpecahan yang tidak jelas, saudara. Saudara mau tahu kebenarannya? Baca Alkitab dengan betul. Domba yang sesat adalah murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Itu yang disebut domba yang sesat. Makanya di Alkitab saya ditulis, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya. Tetapi kejahatan kita ditimpakan kepada Kristus. Kristus menanggung segalanya. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati-hati saudara. Jangan sembarang menuduh. Karena mata Tuhan terbuka dan telinganya tidak tuli. Dia tahu persis tuduhan-tuduhan sembarangan yang sudah keluarkan dari mulut tanpa otak. Pertanyaan saya, kalau mulut berbunyi tanpa otak, knalpotkah itu atau apa saudara? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa bicara begitu? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan sudah kelewatan. Sudah kelewatan. Dan saya harus memperingatkan. Bukan karena saya tersinggung. Tapi saya memperingatkan. Supaya saudara tidak jatuh lebih dalam dosa dan kejahatan serta kebusukan hatimu itu. Posisi kami tidak berubah. Kami tetap anak Tuhan Yesus yang bangga. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita gak pernah ngurusin orang. Cuman orang sibuk ngurusin kita. Katanya Kristen kafir lah, katanya Kristen beginilah, katanya Kristen begini. Thank God to be Christian. Saya diselamatkan oleh darah yang tertumpah di kayu salib. Bukan karena perbuatan baik saya. Tapi saya diajar untuk mengasihi musuh. Untuk berbuat baik kepada orang yang menganiaya. Untuk mengucapkan berkat buat orang yang mencaci. Bahkan untuk berdoa. Bagi mereka-mereka yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya pelajari selanjutnya. Semuanya itu. 3 alasan kenapa saya disebut kafir. Orang Kristen disebut kafir. Buat saya semuanya itu adalah kesimpulan yang bodoh. Dan karena kesimpulannya bodoh, maka tuduhannya menjadi keji. Dan sebagai rekan sesama orang-orang yang percaya. Karena kalau mungkin kita tidak bersaudara dalam iman. Minimal kita bersaudara dalam kemanusiaan. Dan izinkanlah saya mengingatkan. Tuhan yang mana yang mengizinkan orang menuduh yang lain? Saya berani katakan. Tuhan yang mengizinkan saya boleh menuduh siapapun adalah Tuhan yang tidak betul. Dia bukan Tuhan. Setan itu. Setan senang kita saling menuduh. Setan senang kita saling menghina. Tapi Tuhan mau kita menjaga kasih. Menjaga kebenaran. Menjaga kesucian. Dan tidak saling menuduh dan menghina. Silahkan saudara cerna dalam kehidupan kita masing-masing. Saya pelajari selanjutnya. Iman Kristen buat saya membanggakan. Meskipun orang bilang, wah Kristen itu kafir. Ada yang bilang Kristen itu kafir. Kafir. Belajar dulu yang benar. F. Apa?
Semua bilang nggak benar, fitnah. F, kafir. Iya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau boleh menyerang, engkau boleh menyudutkan, engkau boleh menghina kekristenan. Tapi iman Kristen buat saya membanggakan. Karena ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Saudara boleh taruh buku-buku rohani, buku-buku suci dari agama manapun, ada keajarannya. Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan itu bukan hanya ajaran, tapi ketika Yesus sendiri disalib, Yesus dihina, Yesus dicaci, Yesus dimaki, inilah doanya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kalau saya boleh kembali mengingatkan saudara tentang khotbah minggu lalu. Maka ini yang saya mau bilang, Yesus bukan hanya guru yang pandai mengajar. Dia bukan hanya juru selamat yang mampu menyelamatkan. Dia bukan hanya Allah yang menjadi sama dengan manusia, tapi dia juga Tuhan yang memberi teladan buat kita. Haleluya. Apapun yang orang bilang tentang kekristenan itu kafir, saya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Karena ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Contoh satu, pernikahan diagungkan. Perceraian ditolak dan dibenci. Wah, luar biasa. Statement Alkitab jelas, Allah benci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Keduanya bukan dua tapi satu. Wah, luar biasa. Jangan berzina, jangan cemarkan tempat tidur. Kalau kamu memandang wanita dan mengingininya, kamu sudah berdosa, berzina dalam hatimu. Ajarannya sangat jelas. Ya tapi saya lihat banyak orang Kristen berzina, itu lain cerita. Tapi ajarannya yang Kristus perintahkan. Saya tidak bisa menjudge sebuah ajaran hanya dari perilaku pengikutnya. Mengerti sampai di sini? Itu sebabnya saya bilang, I'm proud to be Christian. Saya bangga jadi anak Tuhan Yesus. Seorang suami hanya boleh punya satu istri. Seorang istri cuma boleh punya satu suami. Bahkan Alkitab bilang, kalau sampai kamu bercerai, kamu tidak boleh menikah lagi. Oh jelas. Yang pertama, pernikahan diagungkan. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk pada Kristus. Wah kalau begitu wanita disewenang-wenangkan dong. Tidak, karena perintah satunya lagi. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus berkorban bagi jemaatnya. Saudaraku, banyak orang bilang cinta Yesus. Banyak orang bilang Kristen tapi dia tidak mengagungkan pernikahan. Dan itu salah kaprah. Kekristenan ajaran moralnya sangat membanggakan. Karena dia mengajarkan pernikahan itu sebuah hal yang agung. Perceraian ditolak dan dibenci. Apapun alasannya kata Alkitab. Yang kedua, ajaran apa yang penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa? Sorganya. Di Alkitab saya tidak pernah ada cerita di sorga ada pesta seksual. Setiap orang bisa bebas melakukan hal-hal yang bersifat seksual. Ada makanan-makanan enak. Kita akan pesta-pesta enak. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Sorga yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Di mana Kristus duduk di tahta. Dan kita semua memuji, menyembah dia siang dan malam. Sehingga kesimpulan saya, iman Kristen membanggakan. Karena ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Sorganya penuh kemuliaan. Bukan tempat makan-makan enak dan tempat melampiaskan syahwat seks. Tidak ada bidadari-bidadari cantik di sorga. Tidak ada pria-pria gagah. Di sorga hanya ada pujian penyembahan. Karena keindahan sorga adalah kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang bilang bosan dong. Loh, kan Alkitab bilang, pertanyaannya ada malaikat yang bosan gak saudara-saudara? Otak cabulmu gak bisa masuk sorga bos.
Otak hedon dan kedaginganmu tidak bisa masuk surga. Kita mau masuk surga bukan untuk makan-makan enak, bukan untuk pesta-pesta jahanam. Kita masuk surga untuk mengalami kehidupan bersama Kristus sampai selama-lamanya. I'm proud to be Christian. Saya bangga jadi anak-anak Tuhan Yesus. Yang ketiga, ajaran-ajaran yang penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Hidup tidak boleh pelit. Harus berbagi, minimal 10% dari penghasilan kita harus kita kembalikan kepada Tuhan. Membanggakan saudara. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kita dipanggil untuk berbagi. Karena Kristus telah terlebih dahulu memberi kepada kita. Kita juga harus berbagi. Meskipun ada banyak orang yang bilang, wah 10% banyak banget. Tuhan gak minta 50-50 aja udah mujizat saudara. Tapi kita juga diajarkan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita juga diajarkan. Bahwa kita harus berbagi. Kita diajarkan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita diajarkan untuk belajar mencukupkan diri dengan segala perkara. Jangan jadi Kristen yang pelit. Tapi jadi Kristen yang selalu berbagi buat mereka yang memerlukannya. Selanjutnya, apalagi ajaran-ajaran moral yang penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Harus mengutamakan Tuhan. Melepaskan diri dari berhala, paranormal, ramalan-ramalan. Termasuk ramalan nasib, ramalan bintang. Dukun-dukun serta kuasa-kuasa kegelapan. Luar biasa saudara. Saya lihat banyak ajaran. Percaya pada roh-roh orang mati. Tapi Yesus ajarkan biarkan orang mati, menguburkan orang mati. Kekristenan mengajar. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Dia cuma satu-satunya. Nggak ada itu ilmu hitam, ilmu putih. Wangsit lah. Kita percaya pada tuntunan suara Tuhan. Tapi kita nggak percaya pada nenek moyang bicara. Garis tangan lah, ramalan nasib. Tuhan kita. Yang menciptakan segala sesuatu, menentukan segala sesuatu. Makanya Alkitab saya bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita nggak mengenal istilah sesajen-sesajen apapun. Kita nggak mengenal istilah aduh kita berdamai supaya penunggunya jangan marah. Tapi Alkitab saya mengajar lawan iblis maka iblis akan lari. Makanya kekristenan tegas. Menolak segala bentuk penyembahan berhala. Menolak segala bentuk ramalan-ramalan nasib. Ramalan-ramalan bintang. Karena kita percaya selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup kita diberkati, kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang saja katakan haleluya. Yes. Selanjutnya. Iman Kristen membanggakan. Karena ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai moral yang luar biasa. Dan yang kelima. Kasihnya. Bukan sekedar kasih yang ujung-ujungnya mengarahkan pada seks. Karena itulah dunia. Kasih ujung-ujungnya pada keuntungan pribadi dan menuju ke arah seksual. Tetapi kasih kekristenan yang diajarkan jelas. Standarnya sorgawi. Klik. What is that? Apa itu kasih dalam standar sorgawi? Yang pertama saya catat. Kasih yang tak bersyarat. Sehingga tanpa hitung-hitungan untung atau rugi. Kita mengasihi bukan karena dia layak menerima kasih itu. Kita mengasihi bukan karena dia melakukan hal-hal yang mendorong kita untuk membalasnya. Tapi kasih tak bersyarat. Lalu mungkin saudara berkata, tapi kan manusia beda-beda, pendeta ada yang bisa, ada yang gak bisa. No, ini bukan bisa atau gak bisa, tetapi ini adalah perintah Tuhan, ini adalah tugas kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus memiliki kasih yang tak bersyarat. Kenapa? Bisa. Dan harus bisa. Yang pertama karena dia teladan kita. Dan yang kedua karena dia beri kemampuan buat kita lewat Roh Kudusnya.
Dan yang ketiga, karena yang jahat sudah seharusnya dilepaskan di dalam kita. Makanya doa Bapa kami kita. Setiap hari kita naikkan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jelas sampai di sini? Haleluya. Yang kedua, apa itu kasih dalam standar surgawi? Kasih yang meneladani Kristus. Simple aja. Jadi kasih dengan pola Kristus, saudara. Kasih bukan polanya saya suka atau tidak, saya bisa atau tidak, menurut saya nyaman atau tidak, menurut saya biasa atau tidak. Oh saya nggak biasa, ya nggak bisa dong. Kan keluarga saya tidak pernah mengajar. Ini bukan soal biasa atau tidak, mau atau tidak, suka atau tidak. No, ini Kristus ajarkan atau tidak. Karena kita bukan hanya asal hidup. Tapi kita mau jadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Kristus. Haleluya. Yang ketiga, apa itu kasih dalam standar surgawi? Kasih yang membuat kita tidak pernah merasa berjasa. Karena kita sadar kita hanya hamba. Nah ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mantap. Tapi kenyataannya banyak ibu-ibu kalau marah sama anaknya, mama tuh ya udah mengandung kamu 9 bulan, sekarang kamu, Bu, kasih ibu hebat. Tapi mengandung 9 bulan itu bukan jasa yang harus kau ungkit-ungkit. Karena kalau kau ungkit itu bukan lagi kasih. Tapi itu artinya hitung-hitungan. Ya tapi saya gregetan atau tidak bukan urusanmu, serahkan pada Tuhan. Dalam pelayanan. Mungkin kau menyumbang besar, dahsyat. Mungkin kau bekerja keras, hebat. Tapi ketika kau disakiti, gak perlu kau membangkit-bangkit. Kalau bukan karena gue, gereja itu gak pernah bisa berdiri. Gue udah korbankan segala-galanya. Hey! Saya beri nama engkau bukan mengasihi. Saya beri nama engkau businessman. Yang sedang hitung-hitungan. Di dalam apa yang kau kerjakan. Saya beri nama you are a gambler. Saya beri nama engkau seorang penjudi. Karena penjudi kalau dia masang 10.000. Diharapkan dapat 10 juta. Artinya dia merasa berjasa. Saya kan udah buat ini. Harusnya saya begini. Kasih dalam standar surgawi. Saya tidak pernah merasa berjasa. Karena saya tidak pernah merasa berjasa, otomatis saya tidak pernah bisa merasa disakiti dan dikhianati. Karena apapun yang saya kerjakan untuk Tuhan. Saudara yang hari-hari ini merasa disakiti dan dikhianati, coba periksa. Jangan-jangan kau merasa berjasa karena itu kau merasa berhak untuk menuntut sesuatu. Kan saya udah buat begini, harusnya saya dapat ini. Saya udah buat gini, harusnya saya dapat ini dong. Kasih yang paling indah. Yaitu mempraktekkan Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Yang keempat, apa itu kasih dalam standar surgawi? Kasih yang bermodalkan kesadaran bahwa kasih Kristus cukup buat saya. Kalau orang tidak membalas saya dengan seharusnya, bahkan orang membalas saya dengan melukai, dengan menghina, dengan menyakiti saya pun tidak kecewa. Karena kasih Yesus cukup buat saya. Saya khawatir hari-hari ini banyak suami merasa terluka, banyak istri merasa terluka. Banyak anak-anak merasa terluka, banyak mertua merasa terluka. Banyak menantu merasa terluka, banyak orang-orang di pelayanan merasa terluka. Banyak hamba-hamba Tuhan merasa terluka. Kenapa? Karena merasa. Kok saya tidak dihargai berdasarkan apa yang saya korbankan selama ini. Buat saya, kasihmu itu hebat.
tetapi masih belum berstandar surgawi. Karena berstandar surgawi kita ada pada satu titik di mana kita berkata kasih Kristus cukup buat saya. Sehingga ketika saya disakiti, saya dilukai, saya dibalas hal-hal yang menyakitkan, saya tetap berkata terima kasih Tuhan. Karena apa yang saya terima dari Tuhan, itu cukup membuat saya tetap tersenyum, cukup membuat saya tetap bersyukur, cukup membuat saya tetap bersemangat, dan cukup untuk membuat saya tetap mengerjakan dan melakukan kasih yang Kristus ajarkan buat saya. Haleluya. Yeah. Saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan Yesus hari ini yang menerima firman, yang pertama dia bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dan yang kedua dia pakai standar moral iman Kristen dengan nilai-nilai kerajaan. Dan yang ketiga, dia hidup dalam kasih dengan standar surgawi. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, apa keuntungan hidup dalam kasih berstandar surgawi? Yang pertama, ini yang saya suka. Kita berkenan pada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada banyak orang hanya bermimpi bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi menyenangkan hati Tuhan tanpa menjadi berkat buat banyak orang, kita akan akhirnya menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita berjalan dalam kasih, dalam standar surgawi. Contoh, Yusuf. Dia melakukan yang baik buat Potifar. Sampai Alkitab bilang rumah orang Mesir itu diberkati. Karena Yusuf. Dia tidak mau berkhianat. Istrinya ganggu-ganggu dia. Dia bilang apa? Aku tidak akan buat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Tiba-tiba dibalas dengan perbuatan yang sangat keji. Dia difitnah, hamba Ibrani yang kembali ini hendak memperkosa aku. Dia tidak membalas. Karena dia tahu kalau dia telling the truth, rumah tangga itu akan hancur. Dia memiliki kasih surgawi. Dan dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia berkenan kepada Tuhan. Karena dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi dia juga pada saat yang bersamaan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dia menjadi kesayangan dari kepala penjara dan orang-orang sepenjara itu. Siapa lagi yang punya kasih berstandar surgawi? Daud. Bukankah Daud berkali-kali dalam tekanan terhadap Saul? Saul mau melempar tombak, Saul mau membunuhnya, Saul taruh dia dalam peperangan di depan. Sampai Tuhan bilang ini perbuatan Saul sudah jahat. Akhirnya Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk membalas. Apakah Daud membalas? Kasih berstandar surgawi, tidak ada hitung-hitungannya. Kasih yang aku terima dari Tuhan itu cukup. Sehingga apa yang dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Bayangkan orang yang sudah menyakiti, melukai, menghina, membuli dia. Di hatinya tetap, he's the anointed one. Dia orang yang diurapi. Saya berdoa, setiap kita gak jadi orang yang gampang luka hati, gampang stres, gampang kecewa. Karena apa? Karena kita punya kasih berstandar surgawi. Kasih yang membuat kita berkenan pada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan bukan menuntut, tapi selalu berbagi. Yang kedua, apa keuntungan hidup dalam kasih berstandar surgawi? Kita memiliki kehidupan yang berstandar kerajaan sorga. Kita bukan biasa-biasa. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah lebihnya dari kamu orang berdosa? We are living a different level of life. Kita hidup pada level yang berbeda. Pola pikir kita harus berbeda. Sukacita kita harus berbeda.
Ketangguhan kita harus berbeda. Kenapa? Standar kita kerajaan Allah. Berkat kita datang dari sorga kok. Pendidikan kita datang dari sorga. Yang kawal kita datang dari sorga. Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Corona. Dia datang dari dunia ini. Sebagian bilang terkonspirasi lah. Sebagian bilang oh ini permainan lah. Apapun namanya. Tapi kesimpulan saya dia datang dari dunia. Tapi yang jaga kita dari sorga. Haleluya. Pertanyaan saya. Mana lebih kuat? Corona atau penjagaan Tuhan? Nah, saya senang nih, langsung ada yang punya kesimpulan. Nah, kan benar Gilbert kan, kita nggak usah pakai masker, kita nggak usah jaga jarak, nggak usah, karena yang jaga kita dari sorga. Jangan tolol, saudara. Tanggung jawab kita tetap harus jalankan. Iya dong. Jangan pikirkan, oh Tuhan jaga saya naik motor boleh kebut-kebutan. Tuhan jaga saya kok, Tuhan jaga saya kok, Tuhan jaga saya kok. Lari 150 meter, 150 km per jam, tabrakan mati. Sampai di alam sana marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah berdoa, saya kan udah minta perlindungan Tuhan. Kenapa saya mati, Tuhan gak jaga saya. Malaikat bilang, maaf bos, kemampuan terbang kita hanya 100 km per jam. That's a joke. Tapi jangan terpikir, wah Gilbert bilang kemampuan terbang malaikat cuma 100 km per jam. No. Tapi yang saya mau bilang, walaupun Tuhan jaga, kalau lu gak gosok gigi lu bolong saudara. Artinya, tetap ada tanggung jawab duniawi yang harus kita jalankan. Meskipun Tuhan jaga. Kalau lu malas mandi bau ketek lu. Gilbert kalau ngomong, lu iya. Kan ini ada virus Tuhan jaga. Tapi kita juga harus jalankan bagian kita. Kita kan bukan robot saudara. Makanya kita harus hidup dengan standar kasih sorgawi. Kita pakai masker bukan karena takut. Kita pakai masker karena kita tahu itu aturan. Dan kita nggak mau orang lain terpapar karena kita. Taruhlah sudah anggap yakin, oke saya nggak mungkin terpapar. Tapi pertanyaannya, virus kira-kira bisa nempel di saudara nggak? Oh nggak bisa, aneh lu. Iya kan? Tapi kalau virusnya nempel gara-gara saudara tidak pakai masker dan akhirnya tertular pada orang, kan jadi masalah saudara-saudara. Itu yang saya bilang. Kasih. Yang ngeri hari-hari ini. Bahkan COVID pun sedang jadi bahan obyekan buat orang-orang berhati keji. Saya sungguh berdoa dan saya mengajak setiap orang di bangsa ini. Kondisi bangsa ini tentang COVID sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan karena, saya yakin betul. Bukan karena varian baru menakutkan. Tapi saya lebih khawatir. Karena ada orang-orang yang berhati busuk. Saya memberi namanya mafia-mafia obat, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia COVID. Yang sedang mencari keuntungan di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan. Saya menangis meneteskan air mata berdoa. Untuk manusia-manusia keji ini. Biar dijamah Tuhan untuk bertobat. Dan meninggalkan permainan ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. COVID yang ada di mana-mana dia COVID. Boleh saja varian baru ada saudara, tapi bisa diatasi. Tapi yang paling parah kalau dimainkan engineer demi mencari keuntungan. Kita berdoa. Indonesia bebas. Dan kalau kita punya kasih standar surgawi, kita gak berpikir yang penting saya aman. Tapi kita berpikir bagaimana Indonesia bebas. Bagaimana bangsa ini bebas. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah lihat di depan mata kepala kita. Negeri-negeri bebas cuma karena dua hal. Vaksinasi dan disiplin. Kalau kita mau menambahkan, gak usah aneh-aneh. Tambahkan iman di dalamnya, lebih mantap lagi. Iya kan, kalau kita jalankan vaksin,
Lalu kita jalankan di sini, toh gak ada yang bertentangan dengan iman Kristen. Jangan bilang sama saya, oh vaksin itu dari iblis, dari setan, dalam nama Yesus. Bodoh, saudara-saudara. Terus protokol kesehatan ada salahnya? Tidak kan? Apa? Cuci tangan, jaga jarak. Ya tapi gak bisa senyum. Nanti juga bisa kalau udah cepat sembuh. Lu mau senyum sampai ketawa-ketawa, hehehe juga bisa. Mau peluk sampai piting sekalian juga boleh, saudara-saudara. Gak dosa kan? Cuma nunggu setahun 2 tahun aja, sabar dikit kenapa? Karena udah jelas saudara. Banyak bangsa-bangsa udah beres, negara-negara udah beres, cuman kita masih berkelahi terus. Sibuk dengan cuci tangan perlu atau enggak, inilah segala macam lah. Kasih dalam standar surgawi membuat kita different level. Kita menambahi sesuatu, bukan mengacak aturan. Aturan yang kita jalankan tapi ditambahi dengan apa? Dengan iman. Dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan keyakinan kemenangan oleh kuasanya. Haleluya. Yang ketiga, keuntungan hidup dalam kasih berstandar surgawi. Kita tidak lagi terjajah dengan kecewa, benci, dan kepahitan. Ini persoalannya. Sama-sama bilang sama saya tolak kecewa, benci, dan kepahitan. Sama-sama bilang sama saya tolak kecewa, benci, dan kepahitan. Taruh di otak saudara. Kita ucapkan sama-sama. Saya tolak kecewa, benci, dan kepahitan. Nah sekarang tulis. Ya kan? Tulis di kolom komen. Saya tolak kecewa, benci, dan kepahitan. Iya betul. Iya, wow mantap. Wow luar biasa. Ada yang bilang Gilbertnya aneh-aneh aja. Gilbertnya aneh-aneh. Biarin selalu bilang aneh-aneh. Tapi saya mau selalu betul-betul mengalami. Karena kecewa, benci, dan kepahitan. Ini sumber banyak masalah. Ada banyak orang yang kecewa, benci, kepahitan sama ayahnya. Ada yang kecewa, benci, kepahitan sama istrinya. Ada orang yang kecewa, benci, kepahitan sama anak-anaknya, sama mertuanya, sama menantunya, sama pendetanya. Ada sesama pendeta kecewa, benci, dan kepahitan sama pendeta lainnya. Ada orang-orang yang bahkan gak pernah berhubungan tetapi kecewa, benci, kepahitan sama aliran denominasi lain. Kayaknya kalau dengar Pantekosta, dengar karismatik itu kecewa, benci, kepahitan banget gitu. Dia nggak, oh itu penyesat itu. Nabi-nabi palsu itu. Oh tukang mengeruk keperpuluhan itu. Oh pengajarannya pengajaran teologi kemakmuran itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kecewa, benci, kepahitan sudah sangat kronis. Dan kalau kita nggak beresin itu, iblis akan jajah kita terus dengan itu. Saudara menyembah Tuhan bagaimanapun hebatnya. Tapi kalau kecewa, benci, dan kepahitan nggak beres, itu menjadi pintu masuk. Menjadi celah untuk setan kacaukan banyak hal. Rumah tanggamu akan selalu kacau. Masa mudamu nggak akan tentram. Tapi kalau engkau mulai melepaskan kasih, mulai bisa bersyukur dalam segala keadaan, dan percaya kejadianku dahsyat dan ajaib kan jiwaku benar-benar menyadarinya. Serta mengimani Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, maka apa yang terjadi? Hidupmu menikmati suasana sorga yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Keuntungan hidup dalam kasih berstandar sorgawi. Kita membungkam kepicikan orang-orang bodoh kata Alkitab. Dengan melakukan itu, kita akan membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Tanpa terasa. Kita harus mengakui siapa itu orang bodoh. Orang yang cepat naik darah. Siapa itu orang bodoh? Orang yang menjadikan uang segala-galanya. Siapa itu orang bodoh? Orang yang menghalalkan segala cara, kompromi dengan dosa. Makanya coba selalu lihat ayat ini. Firman Tuhan jelas bicara di sini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik, supaya dengan mengasihi, dengan berstandar surgawi, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh.
Orang-orang yang hanya menebarkan kebencian. Orang-orang yang senangnya menghujat. Orang-orang yang senangnya menghakimi. Orang-orang yang senangnya menuduh. Orang-orang yang berjalan dalam hawa nafsu dagingnya sendiri. Bukankah itu yang kata Alkitab? Adalah orang-orang bodoh. Itu orang picik. Tugas kita bukan memberesi mereka. Tugas kita memberesi hidup kita sendiri. Melakukan kasih yang tanpa syarat. Kasih dalam standar surgawi. Maka Alkitab bilang, orang-orang yang merancangkan yang jahat akan malu melihat kemuliaan Allah dalam dirimu. Tugas kita sebagai gereja Tuhan jelas. Apa tugas kita? Tugas kita mengasihi dalam standar surgawi.